Selamat malam, Mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Bisa mendengar suara saya, Mbak-mbak sekalian? Ya, selamat malam, Mbak Dilmay Gibson, Mbak Titi Weningsi. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mbak ya, Mbak ya? Bagaimana dengan aktivitasnya dan resolusinya untuk tahun 2016 ini? Nggak ada suaranya, Mbak, tapi bisa dengar. Memang menggunakan noise ini selalu masalahnya itu ada yang bisa mendengar suara, ada yang tidak bisa mendengar suara, ada yang bisa mendengar suara tapi kecil, ada yang bisa mendengar suara tapi kebesaran. Ya terkadang juga jaringannya lemot, terkadang ada angin kencang atau proses penyampaian suaranya agak lama. Ini angkatan 3, total siswanya ada berapa ya, Mbak? Ya, selamat malam juga, Miss Ria. Iya loh Mbak, karena saya juga ngajar yang angkatan 1, 3, 4, jadi saya paham-paham saja. Juga angkatan 2 ya. Oh, 17 orang ya. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menunggu ya untuk mencapai full 17 orang. Mungkin nanti yang kawan-kawan yang lainnya itu nanti bisa ikut menyusul proses belajar kita ya melalui YouTube ya Mbak ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa proses absensi itu saya serahkan kepada pengurus kelas ya, atau kawan-kawan yang mengemban tugas lah. Siapa yang bisa diapain untuk melakukan pengisian absen. Jadi nanti pada akhir kelas, akhir semester, sebelum ujian akhir semester, nanti saya minta daftar absensinya. Oh begitu, paling biasanya hadir 14 orang ya, paling banyak 16. Udah ada tugasnya, maksudnya Mbak gimana nih? Maksud udah ada tugasnya itu gimana ya? Oh, khusus yang absen. Udah ada petugasnya. Siapa, Mbak ya? Oh, Mbak Nuryani ya. Oh, begitu. Oke, oke. Tapi Mbak Nuryani sudah datang belum ya? Kayaknya belum datang ya. Iya, iya, benar-benar, Mbak. Ini Mbaknya namanya Mbak apa? Mbak Delime ya atau Mbak apa ini? Hmm. Jadi oke lah kalau begitu sebelum kita mulai saya ingin sharing sejenak tentang
Apa yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu ada 3 bab ya yang akan kita pelajari. Bab pertama itu adalah kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Bab 2 itu belajar tentang kehidupan masuknya kerajaan Islam di Nusantara. Lalu bab ketiga itu akulturasi serta asimilasi kebudayaan akibat dari datangnya agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Oh, namanya Debbie Sirnawati Gibson. Oh, selamat malam juga Mbak Nuryani. Tidak apa-apa. Baru telat 7 menit kok. Sehabis itu, bagi saya pengumpulan tugas itu tepat waktu, jawabannya tepat. Begitu. Artinya siapa cepat tentu nilainya tidak sama dengan siapa yang lambat begitu. Jadi soalnya tidak susah-susah, semua gampang-gampang kok. Oh, perkenalan dulu ya. Baik. Sepertinya kita sudah berjumpa tidak ya? Tidak ya. Karena saya pernah sekali ke Taipei, ke kantor, ke KDII, terus mengajar, tapi saya kalau tidak salah ingat itu cuma angkatan 2, angkatan 1. Kalau angkatan 3 ada, mungkin saya ada lihat angkatan 3 begitu banyaknya, tapi karena kita belum masuk kelas jadi saya tidak begitu kenal dan kita belum perkenalan ya. Baik, perkenalkan mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian, nama saya Ganda Christian Panggabean, panggilannya Ganda. Asal dari Indonesia pastinya. Lalu apalagi ya? Sedang studi di universitas di Taiwan. Saya rasa cukup ya. Umurnya, aduh, umurnya diratakan aja ya mbak ya. Status diakui. Keluarga yang mana nih mbak? Oh, umurnya diratakan, statusnya diakui, keluarga disamakan lah. Gitu ya mbak ya. Hmm, baiklah, kalau begitu bisa saja kita mulai ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, eh, tutor pendidikan sejarah Indonesia itu sebelumnya siapa mbak ya? Halo? Oh, Mbak Leni ya. Berapa kali dikasih tugas mbak? Lupa? Ya ampun mbak. Ya saya maklumi. Mbak-mbak yang lain ingat nggak berapa kali tugas yang dikasih? Saya dengar-dengar ada 7 ya, 7 latihan ya. Maksudnya 7 tugas. Oh gitu. Oh Mbak Devi Telaksono ya sebelum Miss Leni. Oh ngerjain dan setor ya. Waduh, udah main setor-setor ya semua ya. Baiklah mbak-mbak sekalian, kalau begitu kita akan mulai pelajaran sejarah Indonesia semester 3 angkatan 3 bab pertama. Namun sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilakan waktu dan tempatnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menyamakan suara saya.
Satu, dua, tiga. Apakah mendengar semua, Mbak? Jika mendengar, jawab ya. Jika tidak mendengar, jawab tidak. Baik, berarti mayoritas mendengar suara saya ya. Baik, untuk bab pertama kita mempelajari tentang kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Mari kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari dan sebagai goal atau tujuan yang ingin kita capai atau ingin kita ketahui tentang bab 1. Pertama itu adalah lahirnya agama Hindu-Buddha di India. Lalu poin kedua itu masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dengan beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, teori nasional, dan teori arus balik. Dari keenam teori-teori ini akan kita bahas selanjutnya pada bagian sebab-sebab yang akan kita pelajari. Selanjutnya itu adalah Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Kalau yang pertama tadi kita belajar tentang Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, akan kita pelajari. Lalu selanjutnya akan kita pelajari juga Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Bagaimana perkembangan Hindu-Buddha Indonesia? Lalu apa yang dihasilkan dari perkembangan Hindu-Buddha Indonesia? Tentu saja itu adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada 4 aspek yang akan kita pelajari turut serta dengan teori-teori sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun sebelum kita mulai tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, tentu Mbak-mbak sekalian sudah belajar tentang bagaimana atau pernah mendengar baik secara umum ataupun secara khusus tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Apa yang menyebabkan Hindu-Buddha masuk di Indonesia? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah yang menyebabkan masuknya agama atau ajaran aliran kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Mbak Dlime mengatakan melalui perdagangan, Pak, kalau nggak salah. Jangan sampai salah lah, Pak. Kalau nggak benarnya gimana nih? Ayo kawan-kawan yang lainnya gimana, Mbak? Gampang kok pertanyaan saya. Apa ya yang menyebabkan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Apa ya yang menyebabkan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ya, Mbak Citra. Mbak Citra bilang terjadinya transmigrasi, perdagangan juga, peradaban manusia, kata Mbak Titi. Ada lagi yang lain, Mbak-mbak sekalian? Ayo, ayo dipikir-pikir. Jawab aja yang bisa diketahui aja, Mbak. Mat malam, Mbak Bintang. Ya, jadi benar kata kawan-kawan sekalian ya bahwa penyebab pertama itu tentunya adanya perdagangan atau kerjasama dalam hal dagang antara Indonesia dengan kerajaan-kerajaan yang berafilisikan
atau beragamakan Hindu Buddha ya di India. Oke. Proses perkembangan agama atau budaya agama dan budaya Hindu Buddha di India. Pertama itu perkembangan agama Hindu. Di sini dijelaskan bahwa agama Hindu erat kaitannya dengan kedatangan suku bangsa Arya ke India. Ingat ya Mbak, suku bangsa Arya ke India. Bangsa Arya ini ternyata masuk ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi melalui celah Khyber atau sekarang bisa disebut Afghanistan dan mendiami Aryawarta atau yang berada di lembah Indus, lembah Gangga dan lembah Yamuna di dataran tinggi Dekhan. Lalu bangsa Arya kemudian mendesak Dravida atau penghuni asli India dan terjadilah percampuran kedua suku ras bangsa tersebut. Pencampuran budaya antara budaya kedua ras itu melahirkan peradaban Hindu atau dengan kata lain Hinduisme atau paham kehindu-hinduan. Beberapa dewa yang terkenal dalam ajaran agama agama Hindu yakni adalah Trimurti, yakni Brahmana, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, Siwa, dewa perusak, Pertiwi, dewa bumi, Surya, dewa matahari, Bayu, dewa angin, Baruna, dewa laut, Agni, dewa api. Pada dasarnya dimaksud dengan Trimurti ini adalah Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Kalau mbak-mbak pernah nonton film itu ya, ada di Antv itu dulu tuh ya, film-film tentang dewa-dewa Hindu tuh, kisah-kisah cintanya ya. Saya nggak promosi ya mbak, cuma mengingat aja. Oke, selanjutnya itu adalah kitab suci agama Hindu yang disebut sebagai Weda, yang memiliki arti tentang kitab pengetahuan yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah Rigveda yang berisi syair pujian bagi para dewa. Selanjutnya itu adalah Samaveda yang berisi syair dan nyanyian suci dalam upacara. Selanjutnya itu adalah Yajurveda berisi doa-doa pengantar sesaji dalam upacara. Selanjutnya ada Atharva Veda berisi mantra untuk menyembuhkan orang sakit, dan Jampi untuk sihir serta ilmu gaib mengusir penyakit dari para musuh. Selanjutnya upacara-upacara kebaktian Hindu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat agama, yaitu terdapat 4 bagian. Pertama itu adalah Brahmana atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pendeta yang menjabat sebagai kepala upacara. Lalu Hotri yang melakukan nyanyian-nyanyian keagamaan. Udakri yang menabuh bunyi-bunyian dengan nada tertentu. Lalu yang terakhir itu Adir Yahya yang menyiapkan tempat pemujaan dan tempat kurban serta persiapan lainnya sambil membacakan mantra. Jadi keempat subjek atau keempat oknum ini merupakan pejabat-pejabat agama yang melakukan kebaktian-kebaktian Hindu dalam proses penyembelihan. Jadi masing-masing dari mereka itu memiliki tugas. Lalu bagaimana dengan perkembangan agama Buddha? Ternyata ajaran Buddha ini ditulis dalam kitab suci Tripitaka, yang artinya yaitu 3 keranjang atau 3 himpunan nikmat. Isi kitab suci Tripitaka sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Sutta Pitaka yang berisikan himpunan ajaran dan khotbah Buddha. Bagian terbesar adalah percakapan antara Buddha dan beberapa orang muridnya. Di dalamnya terdapat pula kitab meditasi dan peribadatan. Selanjutnya yang kedua itu adalah Vinaya Pitaka yang berisikan tata hidup setiap anggota biara atau sangha. Lalu yang terakhir adalah Abhidharma Pitaka, ditujukan kepada lapisan terpelajar dalam agama Buddha sebab merupakan pelajaran lanjutan. Itulah yang dimaksud dengan kitab Tripitaka. Putus-putus ya mbak. Oke baik, saya akan usahakan supaya suara saya tidak putus-putus ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Ajaran Buddha seperti yang dikhotbahkan Siddhartha
di Taman Manjangan. Jadi sebelumnya akan saya clearkan bahwa Siddhartha ini adalah Siddhartha Gautama, yaitu Buddha itu sendiri ya, adalah dikotbahkan Siddhartha di Taman Manjangan Benares yang berisikan hal-hal berikut. Arya Sidnayani, yakni 4 kebenaran utama dan 8 jalan tengah, Astavida. Lalu selanjutnya adalah Pratyisamudappada, artinya rantai sebab akibat. Jadi dia berbicara tentang karma yang terdiri atas 12 rantai dan masing-masing merupakan sebab dari hal berikutnya. Lalu untuk menghormati Siddhartha, Raja Asoka di India mendirikan monumen yang berhubungan tentang Buddha. Pertama itu adalah bunga saroja sebagai lambang kelahiran Siddhartha Gautama. Selanjutnya pohon Bodhi Pipala sebagai lambang penerangan agung. Selanjutnya Jantera sebagai lambang memulai pengajaran. Selanjutnya ada stupa sebagai lambang kematian. Jadi inilah tentang ajaran agama Buddha. Lalu bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Hal ini menurut Claudius Ptolemaeus asal Yunani didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkih, dan lada yang menarik para pedagang mancanegara. Hubungan perdagangan ini telah berlangsung sejak abad ke-5 Masehi, khususnya mengenai penyebaran Hinduisme sebagai agama yang dijelaskan melalui banyak teori. Lalu teori-teori apa? Itulah tadi saya jelaskan di awal, teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Baik, yang pertama akan saya jelaskan teori Brahmana. Ini dikemukakan oleh Van Lier yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta. Teori Ksatria mengemukakan oleh Majumdar, Mukrik, dan Nehru. Mereka berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit yang mengadakan ekspansi. Ya. Lalu selanjutnya itulah teori Waisya, dikemukakan oleh Krom yang mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendatang. Lalu selanjutnya teori Sudra, dikemukakan oleh banyak orang. Intinya adalah bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Sudra yang datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib-nasib. Lalu bagaimana dengan teori nasional yang dikemukakan oleh F.D.K. Boch yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berperan aktif menyebarkan agama Hindu, termasuk agama Hindu merupakan turut aktif menyebarkan, bahkan ikut belajar agama ke luar negeri. Lalu teori arus balik mengatakan bahwa di kemudian hari bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan orang-orang asing. Headsetnya terlalu dekat. Oh, maksudnya speaker apanya? Mic saya ya. Oke. Baik, akan saya jauhkan ya. Teori arus balik menyatakan bahwa di kemudian hari bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dari orang-orang asing yang datang, mereka juga mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkannya setelah kembali ke kampung halaman. Oke, akan saya dekatkan lagi Mbak ya. Selanjutnya itu adalah bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. Pertama, adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yakni pertama, adanya arca Buddha bergaya Amariwati, gaya India Selatan di Sempaga, Sulawesi Selatan dan Jember. Ini siapa nih yang dari Jember dan Sulawesi Selatan? Ayo, ada mbak-mbak dari sini yang berasal dari Jember. Sudah pernah lihat itu apa tuh Amarawati adalah sebuah arca ya. Lalu itu ada lagi tuh bahkan arca bergaya Gandhara.
Gandhara ya, India Utara di Bukit Siguntang, Sulawesi Selatan. Kota bangun Kutai. Adanya prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta di Kutai dan Tarumanegara. Adanya penganut agama Hindu-Buddha di Indonesia, berkembangnya seni patung di Indonesia, penggunaan istilah Warman sebagai nama raja seperti di India, munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa dalam kehidupan masyarakat, adanya sistem kemaharajaan, adanya kitab-kitab sastra yang bercorak Hindu. Lalu, apa-apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Kuta ya. Letak Kerajaan Kuta ini di mana? Oke, jadi letak Kerajaan Kuta ini ada di Kalimantan Timur. Kerajaan Kuta itu sendiri berdiri pada abad ke-5 Masehi di lembah Sungai Mahakam. Nama Kutai itu diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai. Wujud prasastinya berupa 7 buah tugu batu besar yang disebut yupa. Ketujuh yupa ini merupakan sumber sejarah Kutai. Fungsi yupa sesungguhnya adalah tugu batu yang menambatkan lampu kurban. Lalu, dari mana sumber sejarah ini didapatkan? Pertama, prasasti Kutai menyebutkan silsilah Raja Kutai dengan raja terbesarnya adalah Mula Warman. Bunyi prasasti tersebut sebagai berikut. Pertama, Sang Maharaja Kundunga yang amat mulia mempunyai putra masyhur Sang Anamaurwan yang namanya Sang Perti Ansuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman mempunyai putra tiga seperti api yang suci tiga. Yang terkemuka dari ketiga ialah Sang Mulawarman, raja yang peradaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu didirikan oleh para Brahmana. Ingat tadi apa saya katakan Brahmana? Apa tadi Brahmana? Ayo mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian, apa tadi Brahmana yang saya katakan? Adakah yang mengetahui arti dari Brahmana? Mbak-mbak sekalian, adakah yang mengetahui arti dari Brahmana? Tidak ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab? Oke, jadi Brahmana tadi itu saya katakan adalah pendeta-pendeta. Jadi dari prasasti tersebut dapat diketahui silsilah penguasa kerajaan Kutai. Kundunga, orang Indonesia asli yang memiliki putra bernama Aswawarman. Aswawarman menurunkan Mulawarman. Mulawarman inilah yang merupakan raja terbesar kerajaan Kutai. Ya, selamat malam Mbak Lisa. Ya, enggak apa-apa Mbak Lima ya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan agamanya pada kerajaan Kutai? Berdasarkan silsilahnya dapat dipastikan bahwa Kundunga belum menganut Hindu dan masih mempertahankan budaya asli Indonesia. Adapun Aswawarman telah mengenal Hindu dan dapat dilihat dari namanya ia dianggap sebagai Wamsakarta, pendiri keluarga raja. Budaya Hindu ini diperoleh dari India. Lalu bagaimana kehidupan ekonomi dan sosialnya? Kehidupan sosial masyarakat Kutai pada abad ke-5 sudah teratur dan telah berbentuk sebuah kerajaan besar.
Ini mengubah kebiasaan berorganisasi masyarakat pada saat itu yang semula bersifat kesukuan menjadi kerajaan. Artinya kehidupan sosial masyarakat kuta sudah berkembang dan dinamis. Dan maksudnya adalah bahwa sebelum datangnya kerajaan, terbentuknya kerajaan di Indonesia itu masih bersifat sebagai kesuku-sukuan atau lebih banyak kepala suku, tidak ada raja. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Letak kerajaan berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti. Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat pada akhir abad ke-5. Salam juga Mbak Rika. Letak kerajaannya di mana? Letak kerajaannya jelas di Jawa Barat. Berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti, kerajaan ini berada di Jawa Barat pada akhir abad ke-5. Sumber-sumber yang didapat itu dari mana? Yang pertama itu berita dari bangsa asing. Banyak berita dari bangsa asing mengungkapkan adanya kerajaan Tarumanegara. Salah satunya itu adalah berita dari Claudius Ptolemeus. Selanjutnya itu adalah berita dari prasasti. Ada 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah keberadaban Tarumanegara. Yang pertama itu adalah Prasasti Ciaritiun dari Cimpea, Bogor. Prasasti Pasir Kalengka itu dari Bogor. Prasasti Kebun Kopi itu dari Cibung Bulang. Prasasti Tugu. Lalu bagaimana runtuhnya Tarumanegara? Pada akhir abad ke-7, ternyata Tarumanegara tidak mendengar lagi kabar beritanya. Ada kemungkinan kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemungkinan ini dapat kita ketahui dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Kota Kapur disebutkan bahwa pada tahun 686 Sriwijaya menghukum bumi Jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya. Bumi Jawa yang dimaksud itu adalah kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Sejak abad ke-7, kerajaan Cina tidak pernah menyebut lagi adanya utusan yang datang dari dan ke Tarumanegara. Selanjutnya itu adalah kerajaan Holing. Suatu berita dari Cina pada masa dinasti Tang menyebutkan bahwa di Jawa ada suatu kerajaan yang bernama Holing atau Kaling, tepatnya di daerah Jawa Tengah dekat Jepara sekarang. Kerajaan ini menghasilkan penyu, emas, perak, cula, gading, dan orang-orangnya pandai membuat minuman dari kelapa. Selanjutnya itu ada kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur. Ayo, siapa yang dari Jawa Timur nih? Ini berdiri sekitar tahun 760. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di desa Dinoyo, Barang Laut Malang. Isi prasasti itu adalah kisah pendirian sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewa Agastya. Pendirinya adalah Raja Gajayana, putra Dewa Simha. Raja ini mempunyai putri bernama Utejana. Prasasti Dinoyo ditulis dengan huruf Jawa kuno dan menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi pada masa itu yang digunakan adalah pada kerajaan Kanjuruhan adalah huruf Jawa kuno dan bahasa yang digunakan itu bahasa Sanskerta. Bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Badut. Ini mbak-mbak sekalian udah pernah lihat Candi Badut belum nih? Belum ya mbak ya? Nanti kita lihat ya bersama-sama ya. Ada kesempatan, ada waktu ya. Selanjutnya itu adalah kerajaan Melayu. Mbak Nuriani menanyakan, ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab nih? Huruf Jawa kunonya Hono Coroko, itukah Pak? Ada yang bisa jawab nggak?
Mohon maaf sebelumnya saya tidak paham. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa memberitahu ya. Namun asumsi saya itu adalah tulisannya mungkin ya. Saya tidak menampilkan juga ini gambarannya, lain kali nanti, lain depan waktu nanti saya akan tunjukkan gambar tulisan-tulisannya. Namun mbak-mbak juga bisa mencari di buku, nanti saya akan kirimkan di grup. Jadi e-booknya akan saya kirimkan sekaligus dengan PPT-nya ya. Ya Mbak Nadia ya, suara saya sudah terdengar jelas. Mbak Nurani bilang kemungkinan iya, tulisan kerajaan dalam kerajaan. Tulisan kerajaan dalam kerajaan maksudnya gimana toh Mbak? Kurang dekat mic-nya ya Mbak ya. Padahal bibir saya udah menempel nih sama mic-nya. Oke. Biar saya tempelkan lebih dekat lagi ya. Jadi, selanjutnya itu adalah kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah, oke Mbak Rika, Mbak Nuriani bilang tulisan Jawa kuno di kerajaan Jawa maksudnya. Oh, baik. Bagi selanjutnya itu adalah kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut berita Cina, ketika Ising pergi ke India, selain singgah di Jawa, ia juga singgah di Sumatera. Salah satunya adalah kerajaan Melayu. Namun ketika pada tahun 692 ia kembali dari India dan singgah di Sumatera, kerajaan Melayu telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Berita lain dari Cina menyebutkan bahwa pada tahun 644 datang utusan dari negeri Moloyewu ke Cina untuk membawa hasil bumi sebagai persembahan dan perkenalan. Jadi sudah ada jalinan kerjasama ya, kerajaan di Cina dengan kerajaan Melayu di Sumatera. Lalu selanjutnya itu adalah kerajaan Tulang Bawang. Ising dalam beritanya juga menyebutkan adanya kerajaan Tulang Pohwang, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebutkan sebagai tulang bawang. Ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti lain mengenai kerajaan, namun diyakini bahwa kerajaan ini terletak di daerah Lampung sekarang. Keberadaan kerajaan ini terdengar pada tahun 700 Masehi. Keturunan masyarakat kerajaan ini adalah orang-orang suku Lampung yang menempati daerah sekitar Sungai Tulang Bawang. Lalu ketujuh itu adalah kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Dapunta Hyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan kerajaan nasional. Pertama, sebab pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara di negara-negara di sekitarnya. Sumber-sumber sejarah yang didapat. Yang pertama itu adalah berita dari Cina. Dalam perjalanannya untuk menimba ilmu agama Buddha di India, Ising pendeta dari Cina singgah dan mempelajari para masastra atau tata bahasa Sanskerta. Lalu juga berita dari Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibu kotanya di Hordate, mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Lalu bagaimana berita dari India? Prasasti Leiden besar ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Kola yang menyebutkan adanya pemberian tanah Ainanggalam kepada biara di Nagi Padma. Biara tersebut dibuat oleh Marawaji Widana Tunggarwan, keturunan keluarga Sailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Lalu selanjutnya berita dalam negeri. Sumber sejarah yang mengenai Sriwijaya adalah prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Pertama, prasasti kedukaan
Bukit Berangka tahun 605 Saka atau sekarang 683 Masehi. Ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Selanjutnya prasasti Talang Tuo Berangka tahun 606 Saka atau 1684 Masehi. Ditemukan di sebelah barat Palembang. Selanjutnya prasasti Kota Kafur kerangka 608 Masehi ditemukan di Bangka. Prasasti Karang Berahi kerangka 608 Saka 686. Isinya bersama dengan prasasti Kota Kapur, hanya saja kalimat terakhir pada prasasti Kota Dapur tidak dimuat lagi dalam prasasti ini. Prasasti Telaga Batu tidak berangka. Lalu prasasti Ligor 697 ditemukan di Genting Kerang. Prasasti Palas Pasema ditemukan di Lampung berisi penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan Tulang Bawang pada abad ke-7. Nah, demikianlah untuk pelajaran kita hari ini tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita sudah mempelajari tentang bagaimana lahir agama Hindu-Buddha di Indonesia secara sekilas, lalu bagaimana Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Apa-apa saja teori-teorinya. Tadi ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Nasional, dan arus balik. Dan bagaimana Hindu-Buddha itu berkembang di Indonesia. Lalu apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang telah saya sebutkan, terakhir adalah Kerajaan Sriwijaya, sekaligus Kerajaan Tarumanegara, sekaligus Kerajaan Kutai, Kerajaan Holing, apalagi tadi yang terakhir, ya saya juga jadi Kerajaan Holing dan kerajaan-kerajaan lainnya, Kerajaan Melayu dan Tulang Bawang. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari mbak-mbak sekalian, segera saya akan upload video sekaligus tugas 1 ya. Jadi kita sudah memiliki tugas 1. Jadi semester ini kita memiliki 5 tugas. Jadi setiap pertemuan saya akan menaruhkan 1 tugas karena kita akan ada 4 pertemuan. Baik, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita menutup dengan doa sebagai ucapan kita syukur kita kepada Sang Pencipta. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kehadirannya Mbak sekalian. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Udah Mbak? Karena kita hanya punya satu les itu 45 menit ya. Nggak terasa kan dengan saya? Ya, selamat malam juga Mbak Delime ya. Ya Mbak, selanjutnya. Selamat nyiram bunga Mbak Nuryani. Ya Mbak Citra. Pertemuan selanjutnya kita akan terasa lama ya.